Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan sistem basis data e-commerce menggunakan MySQL. Dan izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ujang Mubarok dengan NIM 19240579. Dan anggota kelompok kami yang kedua ada Yasa Waderoe Pensa dengan NIM 19241344. Yang ketiga ada Jahid Muzaki dengan NIM 19240060. Yang keempat ada Sekar Julaika Khairunisa dengan NIM 19241442. Yang kelima ada Syahra Muharamah dengan NIM 19240533. Yang keenam ada Yesa Jauharoh Kolbi dengan NIM 19242300. Yang ketujuh ada Yurita Eka Salsabila dengan NIM 19241972. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD yang bertema e-commerce. Untuk yang pertama yakni ada entitas pelanggan dan entitas produk, di mana kedua entitas tersebut memiliki hubungan kardinalitas one to many yang ditunjukkan dengan kata memiliki. Untuk yang kedua yakni ada entitas produk dan entitas pesanan. Pada kedua entitas tersebut memiliki hubungan kardinalitas many to many di mana ditunjukkan dengan kata mempunyai. Untuk yang ketiga yakni ada entitas pesanan dan entitas detail pesanan, di mana kedua entitas tersebut memiliki hubungan kardinalitas one to many, di mana ditunjukkan dengan kata berisi. Untuk yang keempat, yakni ada entitas detail pesanan dan entitas pembayaran, di mana kedua entitas tersebut memiliki hubungan kardinalitas one to one, di mana ditunjukkan dengan kata memiliki. Penjelasan skema transaksi. Pelanggan memesan. Langkah pertama dalam proses transaksi dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan produk. Informasi mengenai pesanan pelanggan ini akan tersimpan dalam sebuah tabel bernama pemesanan di database. Setiap pelanggan dapat melakukan lebih dari satu pemesanan, artinya ada hubungan satu ke banyak atau one to many antara tabel pelanggan dan tabel pemesanan. Contohnya, satu pelanggan bisa memesan produk pada tanggal yang berbeda atau lebih dari satu kali, dan semua data pesanan tersebut dicatat di tabel pemesanan. 2. Produk dimasukkan ke dalam detail pemesanan. Setelah pesanan dibuat, langkah berikutnya adalah mencatat produk apa saja yang dipesan pelanggan. Informasi produk yang dipesan akan dicatat dalam tabel detail pemesanan, karena dalam satu pesanan bisa terdapat lebih dari satu produk, dan satu produk juga bisa dipesan oleh banyak pelanggan. Maka hubungan antara pesanan dan produk adalah many to many. Untuk mengelola hubungan ini, maka dibuat tabel detail pemesanan sebagai penghubung antara pemesanan dan produk. Tabel ini juga biasanya mencatat jumlah produk yang dipesan, harga saat transaksi, dan diskon jika ada. Saya Serai Khairunisa dengan NIM 19242259. Setelah pelanggan memilih produk yang ingin dipesan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Informasi mengenai pembayaran akan tersimpan di dalam tabel pembayaran. Setiap pembayaran hanya berlaku untuk satu pemesanan saja. Maka dari itu, hubungan antara pemesanan dan pembayaran adalah one to one, yang artinya satu pemesanan hanya memiliki satu data pembayaran yang terkait. Tabel ini mencatat metode pembayaran seperti transfer, e-wallet, dan kartu kredit, waktu pembayaran, dan jumlah yang dibayarkan. Yang keempat ada produk dikirim. Setelah pembayaran dikonfirmasi, produk akan dikirim ke alamat pelanggan. Data pengiriman akan tersimpan di dalam tabel pengiriman. Terus tabel ini mencakup informasi seperti alamat tujuan, status pengiriman, nama kurir, nomor resi, dan tanggal pengiriman. Tujuannya adalah agar proses pengiriman bisa dipantau dan dikonfirmasi apabila ada kendala di lapangan. Kesimpulan,
Semua transaksi ini menggambarkan alur lengkap dari awal hingga akhir transaksi, yaitu yang pertama pelanggan memesan produk, yang kedua produk dicatat dalam detail pemesanan, yang ketiga pembayaran dilakukan, dan yang keempat produk dikirim ke pelanggan. Setiap proses dikelola di tabel yang berbeda untuk menjaga struktur data yang rapi, efisien, dan mudah dianalisis. Ini adalah praktik umum dalam desain basis data untuk aplikasi e-commerce atau sistem penjualan. Slide berikutnya adalah hasil query. Query ini memanfaatkan fitur group by, subquery, dan fungsi agregasi seperti count, sum, dan lain-lain untuk menganalisis data penjualan. Berikut penjelasan masing-masing bagian. Yang pertama, menampilkan daftar produk terlaris. Menampilkan produk-produk yang sering dibeli berdasarkan jumlah unit yang terjual. Misalnya, laptop Pro terjual sebanyak 2 unit, mouse light sebanyak 3 unit, Battle X sebanyak 4 unit. Query ini memungkinkan menggunakan group by, nama produk, dan sum atau jumlah untuk menghitung total unit terjual per produk. Yang kedua, menampilkan pelanggan dengan transaksi lebih dari 3 kali. Menampilkan pelanggan yang pernah melakukan lebih dari 3 kali transaksi, contohnya seperti Christopher Lopez, melakukan 5 kali transaksi. Ini menggunakan subquery atau group by nama pelanggan, having count. Di sini saya akan menjelaskan tabel total penjualan per kategori dan tabel daftar produk berdasarkan total terjual. Pada bagian tabel total penjualan per kategori, kita menggunakan group by untuk mengelompokkan penjualan berdasarkan kategori produk. Lalu kita hitung total penjualannya menggunakan fungsi agregasi sum. Hasilnya menunjukkan kategori aksesoris menjadi yang paling tinggi dengan total penjualan lebih dari 22 miliar, diikuti oleh kategori komputer dengan total sekitar 15,7 miliar. Lalu ada elektronik sebesar 9,5 miliar dan gaming sebesar 8,7 miliar. Sementara kategori smartphone mencatatkan total penjualan sekitar 7,7 miliar. Data ini bermanfaat untuk mengevaluasi performa tiap kategori dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategi penjualan. Selanjutnya kita lihat daftar produk berdasarkan total terjual. Data ini dihasilkan dari pengelompokan per produk, lalu dijumlahkan total unit terjualnya dan diurutkan dengan order by total terjual dash. Berikut beberapa produk terlaris. Yang pertama, Keyboard Pro berada di posisi pertama dengan total 6 unit terjual. Yang kedua, Battle X dan Mouse Light masing-masing 5 unit. Dan produk lainnya seperti laptop, light speaker Pro, dan table mini juga masuk dalam daftar dengan jumlah penjualan antara 3-4 unit. Perangkat ini membantu kita mengetahui produk mana yang paling diminati pelanggan dan bisa dijadikan prioritas dalam pemasaran maupun stok. Dari hasil analis data penjualan, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, kita jadi tahu produk-produk yang paling laku. Yang kedua, siapa saja pelanggan yang paling aktif melakukan transaksi, serta kategori produk yang menyumbang total penjualan terbesar. Informasi ini sangat berguna dalam mendukung pengambilan keputusan, terutama untuk menyusun strategi penjualan yang lebih tepat sasaran, mengatur stok barang agar sesuai dengan permintaan, dan menentukan fokus dalam kegiatan promosi. Dengan analisis sederhana seperti ini, perusahaan bisa lebih responsif terhadap tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Ini saya akan membahas kesimpulan hasil dari proyek kami. Menggunakan MySQL untuk sistem basis data e-commerce sangat membantu dalam mengelola data toko online, seperti data produk, pelanggan, dan transaksi. MySQL mudah digunakan, cepat, dan gratis, sehingga cocok untuk bisnis skala kecil maupun besar. Dengan MySQL, proses jual beli online bisa berjalan dengan rapi, aman, dan efisien. Jadi menurut saya teman-teman, MySQL adalah pilihan yang solid dan efisien untuk sistem basis data e-commerce, terutama untuk usaha kecil hingga menengah. Dengan kecepatan, stabilitas, dan kemudahan penggunaannya, MySQL dapat menangani kebutuhan transaksi, pengelolaan pelanggan, produk, dan laporan dengan baik.
Namun untuk skala enterprise yang sangat besar, perlu mempertimbangkan alternatif atau kombinasi dengan sistem database lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.